Ya, pemirsa, informasi terbaru, proses verifikasi data partai politik akan disampaikan oleh rekan Yohana Gabriela dari Gedung KPU RI. Selamat sore, Yohana, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Veda dan pemirsa di rumah. 501 hari menjelang atau menuju pemungutan suara pemilu 2024 yang tertera di gedung KPU di tempat saya mengabarkan saat ini. Dan memang bahwa masa perbaikan dokumen verifikasi administrasi pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024 ini telah usai, yaitu pada tanggal 28 September 2022, di mana didapati hanya satu partai, yakni adalah Partai Suara Rakyat Indonesia atau Persindo, yang tidak memenuhi atau menyerahkan berkas perbaikan dokumen. Nah, nantinya pada tanggal 14 Oktober 2022 KPU akan mempublikasikan atau memberitahukan kepada publik dari hasil verifikasi administrasi yang telah dilakukan selama ini. Nah, dalam hasil verifikasi administrasi nanti ini terdapat dua status, yakni adalah status yang telah memenuhi syarat dan satu lagi adalah status tidak memenuhi syarat. Nah, sedangkan bagi 9 parpol parlemen DPR RI prosesnya ini sampai verifikasi administrasi, sedangkan untuk parpol non-parlemen jika memenuhi syarat maka akan selanjutnya ke tahap verifikasi faktual yang dilangsungkan 15 Oktober hingga 4 November 2022. Dan hingga saat ini sudah tercatat sebanyak 23 partai politik yang telah menyerahkan dokumen perbaikan verifikasi administrasi kepada KPU. Dan juga Vena dan pemirsa di rumah didapati bahwa Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu ini juga menduga KPU telah melakukan pelanggaran dalam tahap verifikasi administrasi peserta pemilu 2024, yaitu dengan melakukan kegiatan memverifikasi keanggotaan partai menggunakan sarana video call terhadap 10 provinsi, dan di mana Bawaslu menilai bahwa verifikasi ini seharusnya dilakukan melalui fisik, dan di mana 10 provinsi ini diantaranya adalah Sumatera Selatan, Jawa Barat, NTT, DKI Jakarta, dan juga Jawa Tengah. Sehingga Bawaslu ini mengingatkan KPU untuk melakukan proses verifikasi faktual sesuai PKPU nomor 4 tahun 2022, mulai dari kepatuhan jadwal lokasi pelaksanaan dan tata cara verifikasi faktual itu sendiri. Dan juga Bagja selaku Ketua Bawaslu ini juga meminta agar KPU bekerja sesuai prinsip dasar penyelenggaraan pemilu, yaitu adalah adil, transparan, serta non-diskriminatif, dan mencermati kembali data keanggotaan partai di dalam sistem informasi partai politik atau SIPOL. Nah, jika nama-nama warga yang dicatat oleh partai sebagai sampel verifikasi faktual sudah diklarifikasi, bisa ditinggalkan, dan jika ada yang mencurigakan ini juga bisa ditinggalkan. Nah, selain itu juga pihak Bawaslu ini meminta KPU untuk memaksimalkan proses verifikasi faktual secara langsung, terutama di daerah yang terkendala oleh akses jaringan internet. Dan tak hanya itu, juga KPU, maksud kami dari Bawaslu, ini juga berharap agar dari Komisi KPU ini untuk memberikan akses pengawasan dalam tahapan verifikasi faktual, sebab Bawaslu mengawasi proses tahapan pemilu atas perintah undang-undang dan bukan atas kehendak sendiri. Sedangkan dari pihak KPU kami masih tengah menunggu untuk dari teguran yang telah dilakukan oleh Bawaslu. Demikian Vena, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, Yohana Gabriela melaporkan langsung dari Gedung KPU Jakarta.